Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sugeng Enjang. Perkenalkan kami dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dewan juri yang kami hormati, serta teman-teman sekalian. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya air laut yang melimpah. Dan Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Namun, berdasarkan fakta tersebut, Indonesia masih melakukan impor garam dalam jumlah yang tidak sedikit. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 tercatat bahwa Indonesia melakukan impor garam dalam jumlah 2,2 juta ton setiap tahunnya. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka tim kami memaparkan konsep Integrated Geoshelter, sistem intensifikasi produksi garam berbasis ground to air heating system. Fakta memprihatinkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tahun 2015 mencatat bahwa angka produksi garam di Indonesia hanya mampu mencapai angka 2,84 juta ton. Tentunya, angka produksi tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 mencatat bahwa kebutuhan garam konsumsi di Indonesia mencapai angka 647,6 ribu ton dan garam industri mencapai angka 3,1 juta ton. Keadaan tersebut diperparah dengan ketidakmampuan sistem pergaraman di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan garam dengan standar NaCl yang tinggi. Rendahnya kualitas pergaraman di Indonesia disebabkan karena teknologi konvensional dan intervensi dari cuaca yang mengakibatkan kualitas garam di Indonesia masih rendah. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global memberikan pengaruh besar terhadap proses pergaraman di Indonesia sehingga mengalami penurunan mencapai angka 50%. IGS sebagai teknologi tepat guna memadukan beberapa komponen modernisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu gap system. Sistem penukar energi panas dari tanah ke udara berbasis baterai coil. Yang kedua, yaitu microcontroller, sistem otomatisasi pemindah air laut menuju meja visualisasi berbasis IoT. Yang ketiga, yaitu geomembran, pelapis dasar kolam yang tahan terhadap berbagai degradator, baik biologi, fisika, maupun kimia. Yang keempat, yaitu atap prisma. Konsep desain prisma, penangkap air tawar dengan cara menangkap hasil evaporasi air laut. Sistem alur kerja dari Integrated Geoshelter ini tidak jauh berbeda dengan proses produksi garam yang telah ada. Perbedaannya terletak dari adanya teknologi yang terintegrasi sehingga menghasilkan hasil produksi garam yang jauh lebih berkualitas dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi dengan adanya output sekunder berupa air tawar yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai air bersih. Analisis biaya dari sistem IGS terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya investasi terdiri dari pembiayaan bangunan dan alat, serta pembiayaan pemasangan sistem. Total biaya investasi sebesar Rp84.136.260. Dengan masa operasional 10 tahun, maka dapat diperoleh biaya penyusutan per bulan sebesar Rp701.135. Komponen yang kedua adalah biaya operasional. IGS didesain sebagai teknologi yang meminimalkan peran tenaga kerja dan memaksimalkan peran teknologi. Kami menganggarkan biaya untuk tenaga kerja hanya untuk panen garam sebesar Rp1.500.000 dan biaya listrik sebesar Rp1 juta, sehingga biaya operasional sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga adalah pendapatan kotor. Pendapatan dari sistem IGS diadaptasi dari pendekatan perhitungan sebagai berikut. Mengacu pada penggunaan suhu tertinggi dari produksi garam tambak sebesar 38 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang dihasilkan oleh geothermal sebesar 49 derajat Celcius. Selanjutnya, mengacu pada penggunaan alas produksi garam, menggunakan media tanah secara langsung dapat menghasilkan garam sebesar 5,18 kg per meter persegi per hari. Mengacu pada penggunaan alas produksi garam, penggunaan media tanah secara langsung dapat menghasilkan produktivitas garam sebesar 5,18 kg per meter persegi per hari.
Sedangkan penggunaan alas geomembran dapat menghasilkan produktivitas garam sebesar 7,56 kg per meter persegi per hari. Berdasarkan dua konsep tersebut, dapat dianalisis bahwa penggunaan suhu 38 derajat Celcius dengan menggunakan media tanah secara langsung menghasilkan garam sebesar 5,18 kg per meter persegi per hari. Maka, dapat dianalisis bahwa penggunaan suhu 49 derajat Celcius dengan menggunakan alas geomembran dapat menghasilkan produktivitas garam sebesar 6,67 kg per meter persegi per hari. Luas meja kristalisasi yang kami desain sebesar 60 meter persegi, maka dapat diperoleh produktivitas selama 1 tahun yaitu 6,67 kg per meter persegi per hari dikali dengan 60 meter persegi selama 1 tahun akan menghasilkan produktivitas sebesar 147.073 kg. Harga garam menurut Anam 2018 dipatok dengan harga Rp1.000, sehingga dari 147.073 kg akan menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp147.073.000 atau per bulannya sebesar Rp12.256.91. Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem IGS per bulan yaitu pendapatan kotor sebesar Rp12.556.91 dikurangi dengan biaya penyusutan sebesar Rp701.135 dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp2.500.000, maka diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp9.054.956.